Kebanyakan cowok tuh ngerusak daya tarik mereka sendiri pas mereka mulai nyoba buat maksa keadaan. Pilihannya cuma dua, kalau nggak blocking ya begging, ngemis. Blocking itu bentuknya kayak terlalu defensif, tangan bersedekap, balasan dingin atau langsung menutup diri pas dia lagi ngetes lo. Kalau begging itu kayak terlalu sedia setiap saat, balas chat kecepatan, kebanyakan penjelasan, sampai minta izin buat setiap langkah yang lo ambil. Dua-duanya punya akar yang sama, rasa takut kehilangan dia. Dan yang namanya rasa takut pasti bakal bocor juga. Nah ini nih plot twistnya. Cewek tuh nggak bakal ngehukum lo karena lo nggak sempurna. Mereka ngehukum lo karena lo gampang ketebak. Pas lo blocking, dia tahu lo insecure. Pas lo begging, dia tahu lo putus asa. Gak ada satupun dari itu yang kasih dia gesekan emosional yang dia butuhin. Rasanya kayak lagu yang gak ada ritmenya. Dia bakal langsung gak peduli. Coba bayangin magnet. Lo dorong terlalu keras, mereka bakal mental. Lo diemin total, gak bakal ada apa-apa. Titik nyamannya itu pas lo biarin medan magnetnya yang kerja sendiri. Daya tarik juga gitu. Tarikan tak kasat mata itu muncul pas lo berhenti maksa. Ini cara gampang yang bisa lo lakuin sekarang. Lain kali pas dia ngetes lo, jangan membela diri dan jangan memohon. Coba cara ini. Miringin kepala lo dikit, senyum tipis, terus bilang, lucu banget, dikit lagi lo berhasil ngerjain gue. Gak perlu pembelaan, gak perlu ngejar, cukup puter balik frame-nya. Sekarang malah dia yang jadi ngerasa harus ngebuktiin dirinya. Tolong lo tes ini dengan jujur, jangan cuma diangguk-anggukin doang. Coba sekali aja, bahkan dalam obrolan kecil pun, lo bakal langsung ngerasain perubahannya. Karena pas lo berhenti ngeblok dan ngemis, lo lagi kasih ruang. Dan di ruang itulah rasa penasaran dia mulai bekerja buat lo. Ingat kalimat ini, daya tarik mati pas lo dorong. Dia bakal hidup pas lo biarin. Dan disitulah lapisan berikutnya mulai. Karena kalau didorong malah mati, apa dong yang bikin dia malah makin tertarik? Non-resistance atau nggak melawan itu kedengarannya nggak masuk akal, tapi efeknya mematikan kalau lo udah paham. Makin lo ngelawan, makin dia ngerasain ketegangan lo. Makin lo rileks, makin dia bakal kasih energinya ke lo. Ini kayak pasir hisap. Cowok yang banyak tingkah bakal tenggelam. Cowok yang tenang bakal terapung. Contoh nyata di kehidupan sehari-hari. Dia ngeledek lo. Lo emang selalu ngomong kayak gini ya ke semua cewek? Cowok rata-rata bakal ngelawan. Dia bakal bilang, enggak kok, lo tuh beda. Maksud gue bukan gitu. Itu namanya lo lagi tenggelam. Non-resistance itu beda. Lo biarin ledekan itu lewat gitu aja. Terus lo arahin balik. Lo senyum, angkat bahu, terus bilang, mungkin aja, tapi kayaknya lo sanggup lah ngadepinnya. Tanpa pembelaan, tanpa penjelasan. Lo nggak ngeblok dia. Lo biarin itu mengalir dan lo jadiin bahan bercanda. Ini namanya pacing and leading. Lo samain energinya, terus lo arahin ke tempat lain. Bukannya nutup obrolan atau ngikutin mau dia, lo serap, terus lo miringin dikit arahnya. Penyesuaian kecil itu ngerubah seluruh ritme obrolan. Target lo begini, lain kali pas dia ngeledek lo, jangan didebat atau dibuktiin. Ulangi kata-katanya dia, tapi kasih sedikit perubahan. Dia bilang, lo tuh nyebelin banget ya? Lo jawab, bener banget. Dan kayaknya lo tipe yang emang suka yang nyebelin-nyebelin gitu. Itu namanya nggak ngelawan. Dia masuk ke area lo, tapi lo ubah bentuknya dalam hitungan detik. Tolong tes ini dalam satu obrolan minggu ini. Sekali aja. Jangan kebanyakan mikir. Lo bakal sadar senyumnya bakal bertahan lebih lama dari biasanya. Karena pas lo berhenti ngelawan, dia bakal berhenti ngetes lo. Dan pas dia berhenti ngetes, pikirannya bakal mulai nanya-nanya. Sebenarnya apa sih yang ada di balik ketenangan cowok ini? Ingat kalimat ini. Energi yang dikasih adalah energi yang dijaga. Energi yang dilawan adalah energi yang hilang. Tapi di sini bagian yang makin menarik. Karena keajaiban aslinya bukan cuma soal ngarahin energi dia, tapi soal nanem benih pikiran yang gak bakal bisa dia hilangin, bahkan setelah obrolan selesai. Planting adalah seni ngomong sedikit tapi biarin otak dia yang kerja keras. Lo gak perlu nekan poinnya. Lo taruh aja kayak benih, terus lo tinggal. Nanti dia sendiri yang bakal nyiram benih itu pakai imajinasinya sendiri. Bayangin gini, lo lagi obrolan santai terus lo selipin satu kalimat, lucu ya, orang biasanya jadi penasaran rasanya jalan sama gue buat kedua kalinya. Terus lo ganti topik,
Lo nggak ngajak dia jalan, lo nggak maksa, tapi benihnya udah ketanam. Otaknya nggak bakal bisa berhenti mikir, emang gimana ya rasanya jalan sama dia lagi? Bakal kayak gimana ya? Ini berhasil karena alam bawah sadar tuh hete pikiran yang nggak selesai. Ini namanya presupposition. Cara ngomong yang nyelipin asumsi secara halus. Lo nggak nyuruh dia buat mau lebih. Lo berasumsi kalau dia emang udah mau dan otaknya bakal berusaha nyari pembenaran buat itu. Langkah gampangnya gini. Pas lagi asik ngobrol, lempar satu kalimat yang berasumsi kalau bakal ada hubungan di masa depan. Contohnya, lo pasti bakal ngeledek gue soal ini lagi nanti. Terus stop. Gak perlu nyengir, gak perlu dijelasin. Biarin hening yang nelan kalimat itu. Tolong lakuin ini hati-hati. Jangan berlebihan. Satu benih berinteraksi itu udah cukup. Kalau kebanyakan, lo malah kelihatan kayak lagi jualan. Satu itu kuat karena dia tumbuh sendiri. Karena pas lo belajar buat menaruh bukannya mendorong, lo berhenti ngejar perhatian dia. Malah dia yang mulai nyari makna di balik omongan lo. Tanamkan ini di kepala lo. Pikiran yang tertanam bakal tumbuh lebih kuat daripada yang dipaksakan. Dan ini plot twistnya. Pas lo gabungin cara planting tadi sama ketidakhadiran lo, otaknya nggak cuma bakal ngulangin omongan lo, tapi malah diperkuat. Itu namanya echo effect, efek gema emosional. Itu terjadi setelah lo keluar dari ruangan atau bahkan pas lo lagi diam di tengah obrolan. Itu efek replay. Otak dia bakal muter ulang omongan lo, nada lo, tatapan lo. Dan karena ingatan itu nggak netral, dia nggak cuma ingat, tapi dia bakal bikin itu jadi lebih intens. Bayangin lo ngelempar batu ke air. Riaknya nggak bakal berhenti pas batunya tenggelam. Riaknya bakal makin lebar. Emosi juga gitu. Lo kasih percikan, terus lo mundur dikit. Jarak itu maksa otaknya buat jaga percikan itu tetap hidup, seringkali malah jadi lebih kuat daripada pas lo ada di sana. Triknya gini, jangan banjiri dia sama perhatian. Kasih sedikit, terus biarin hening yang kerja sisanya. Contohnya, pas lo bikin dia ketawa, bukannya malah terus-terusan ngelawak, lo mending nyandar, minum dulu, dan biarin dia ngerasain momen itu. Dia bakal muter ulang tawanya di kepalanya, sambil mikirin kenapa asanya asik banget. Replay itu adalah gemanya. Lo ciptain keadaan emosional, terus lo menjauh biar otaknya otomatis ngaitin perasaan itu ke lo. Makin sedikit lo coba buat menahan momen itu, makin dalam nempelnya. Gerakan lo gini, akhiri pas lagi seru-serunya. Jangan tunggu pas suasananya udah basi. Kalau dia lagi ketawa, potong dan bilang, lo seru juga, gue biarin lo napas dulu deh. Terus lo pindah obrolan atau pamit. Biarin heningnya setelah lo pergi suaranya lebih kencang daripada kehadiran lo. Tolong jangan sepelein ini. Emang rasanya aneh buat narik diri pas lagi seru-serunya. Tapi justru itulah kenapa cara ini berhasil. Aku pengen lo percaya sama aku di sini. Tes aja sekali dan lihat gimana dia bakal balik lagi lebih cepat, karena hasilnya bukan dari ngeyakinin dia, tapi biarin dia ngeyakinin dirinya sendiri. Dan pas lo udah kuasai ini, permainannya bakal berubah total. Karena sekarang lo nggak cuma menarik, tapi lo nggak bakal bisa dilupakan. Oke bro, coba dengerin gue bentar. Karena ini bukan cuma soal cewek. Ini soal cara lo bawa diri di hidup ini. Kebanyakan cowok kalah sebelum mulai. Lo tau kenapa? Karena mereka maksa. Mereka maksa terlalu keras pas pengen sesuatu. Atau mereka ngeblok terlalu keras pas takut kehilangan sesuatu. Ngemis dan ngeblok. Itu penyakit yang sama, cuma maskernya aja yang beda. Dan penyakitnya adalah rasa takut. Takut gak cukup baik, takut ditinggalin, takut ketahuan lemah. Tapi ini rahasia yang kebanyakan cowok gak pernah tahu. Daya tarik itu bukan soal dorong lebih keras. Ini soal narik tanpa usaha. Ini namanya gravitasi. Dan gravitasi itu nggak teriak, nggak ngejar, nggak bawa papan pengumuman. Gravitasi itu cuma ada di sana dan segala sesuatu di sekitarnya bakal menyesuaikan diri. Momen-momen di mana gue paling kacau dalam hidup adalah pas gue nyoba maksa orang buat ngeliat gue. Maksa cewek buat tetap tinggal, maksa dunia buat nurutin mau gue. Dan setiap kali gue dorong, gue malah ngerasa makin hampa. Tolong jangan lakuin itu. Lo pantas dapat yang lebih dari sekedar ngemis recehan perhatian. Kekuatan aslinya ada di non-resistance. Biarin dia ngeledek lo. Biarin dia ngetes lo. Biarin hidup ngetes lo. Dan bukannya malah panik, lo malah senyum. Lo serap, lo arahin balik. Coba bayangin air. Lo tonjok, dia nggak bakal balas mukul. Dia cuma berubah bentuk di sekitar tonjokan lo dan tetap mengalir. Itulah kenapa air bisa ngikis batu, padahal batu keras banget. Pas lo nanam benih, kalimat-kalimat kecil,
frame-frame kecil terus lo mundur, lo lagi kasih dia ruang buat nyiram benih itu sendiri. Disitulah obsesi tumbuh. Bukan karena lo paksain kepikirannya, tapi karena dia nggak bisa berhenti muter ulang di kepalanya sendiri. Itu gemanya. Lo kasih percikan, terus hening. Dan hening itu kerjanya jauh lebih keras daripada kata-kata apapun. Bro, ini bukan cuma soal cewek. Ini soal lo ngebentuk diri lo jadi seseorang yang nggak maksa dunia, tapi biarin dunia tunduk sama kehadiran lo. Seseorang yang nggak ngejar, seseorang yang tahu, gue adalah penariknya, bukan pendorongnya. Tolong coba ini sekali aja di hidup nyata lo. Jangan besok, jangan kapan-kapan, tapi minggu ini. Coba ke dia, coba ke siapapun. Jangan dorong, jangan ngemis. Nafas aja, biarin mengalir dan lihat gimana energinya berubah. Terus balik lagi ke sini dan kasih tahu gue. Gue pengen dengar gimana rasanya di diri lo sendiri. Karena disitulah kebenaran adanya. Bukan di teori, tapi di praktik. Dan sampai ketemu di video berikutnya.